Ya, selamat pagi saudara-saudara semua. Pagi hari ini kita mau simak akan firman Tuhan sebelum kita berdoa. Kita ada satu pertanyaan mungkin bagi orang yang sedang bergumul gitu ya di dalam permasalahan-permasalahan. Dan pagi hari ini kita mau lihat juga dengan kita jemaat Tuhan. Kita mau lihat Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus peduli kepadaku? Ya pasti Tuhan Yesus peduli kepadaku, tapi pertanyaannya ini dalam batin kita, apakah Yesus peduli kepadaku? Kadang saya bertanya bila ada orang yang dulu begitu bergiat dalam pekerjaan Tuhan, apapun dia pelayanannya, mungkin salah satunya seperti doa pagi ini, terus beliau tidak pernah ikut lagi. Saya bertanya dalam hati, apakah dia punya pikiran bahwa Yesus tidak peduli lagi kepadanya sehingga dia meninggalkan panggilannya untuk berdoa. Kalau dia merasakan pedulinya Tuhan Yesus, rasanya tidak mungkin dia off dari doa paginya gitu. Mari saudaraku kita dengar firman Tuhan di Markus 4 ayat 35 sampai 37, 35 sampai 40 ya. Markus 4 ayat 35 sampai 40. Firman-Nya demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah firman Tuhan. Kita mau nyimak pengalaman hidup murid-muridnya dengan apa yang kita alami di zaman yang sulit ini. Coba kita membayangkan bahwa yang ada di dalam perahu itu adalah kita yang sedang berdoa pagi ini. Apa reaksi kita kalau kita ada dalam perahu yang sedang diterjang angin ombak, jadi angin badai itu? Kapal itu diterjang angin, dipenuhi oleh air, dan setidaknya akan tenggelam. Kita ada di perahu itu, apalagi kalau nggak bisa berenang gitu ya. Cerita ini di cerita ini Tuhan Yesus kelihatannya sepertinya tidak bereaksi dan mungkin membuat sebel murid-muridnya. Mungkin ini tafsiran saja. Kalau ada yang berpikir apakah Tuhan Yesus tidak peduli dengan murid-muridnya atas apa yang dialami mereka, kali ada gitu ya di antara kita. Kalau itu adalah saudara, apakah akan sama reaksinya dengan murid-muridnya yang sedang sewot itu? Kita sering merasa begitu, mudah berkomentar karena sepertinya pertolongan tidak datang dari Tuhan pada situasi yang semakin gawat dalam hidup kita. Badai kehidupan pasti selalu ada ya, nggak mungkin nggak ada. Tetapi bagaimana kita bertindak atas masalah yang ada itu? Apakah kita seperti murid-murid Tuhan Yesus kita, yang kitanya komplain kepada Tuhan Yesus, "Guru, Tuhan Yesus, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Kesannya kita mau tenggelam karena air sudah penuh dalam perahu kehidupan kita. Permasalahan banyak sekali. Rasanya kita sudah tidak bisa bernapas lagi. Sepertinya kita
nggak ada pertolongan, berdoa udah dan segala macamnya. Itu saya pikir manusiawi ya, orang yang dalam tertekan jadi mudah komplain kepada sekitarnya, kepada siapa saja, karena dia merasakan tekanan yang begitu. Saya merasa murid-muridnya demikian ya, karena air sudah penuh di buritan. Kalau ada masalah yang berhubungan, misalnya contohnya dengan biaya, misalnya biaya kita sangat terbatas, lalu kita berkata dalam keluhan, aduh ini bagaimana ini ya, apa yang harus saya lakukan, biayanya dari mana, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang isinya komplainan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, coba tenang kan, mungkin gitu ya. Dan kita menjawab, bagaimana tenang, wong ini sudah kepepet kok. Pahamkanlah, permasalahan itu sering kita dengar. Kalau Tuhan tidak peduli, maka murid-murid itu akan mengalami hal yang fatal, saudara. Tetapi ternyata di cerita ini tidak kan. Malah Tuhan Yesusnya nyaman-nyaman aja tuh di perahu itu tidur. Ya. Tuhan Yesus senang kalau murid-muridnya membangunkan Yesus. Dia nggak marah, kamu nih bagaimana sih? Saya lagi enak tidur, dibangunin. Enggak, tapi Tuhan Yesus senang kalau murid-muridnya membangunkan Yesus. Sama dengan kita. Sudahkah kita berkomunikasi dengan baik dalam doa dengan Tuhan Yesus? Oleh karenanya sekarang kita yang berdoa bersama ini, mari kita berseru kepadanya. Dan sekarang kita sedang lakukan untuk bersiap-siap berdoa bersama. Tuhan Yesus sangat peduli sama murid-muridnya. Dia lalu menghardik badai itu dan reda. Dia berkata, diam, tenanglah, sangat berwibawa. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus sangat berkuasa dan badai itu pasti berlalu. Jadi saudaraku, kita datang hampiri Tuhan Yesus pagi hari ini dengan segala permasalahan kita. Kita minta kepada Tuhan. Dia sangat peduli dengan permasalahan-permasalahan kita. Yesus sangat berkuasa dan badai itu pasti berlalu. Kita adalah Raja Walinya Tuhan. Mari kita terbang bersama Yesus dan percayakan semua harapan saudara dan saya kepadanya. Maka firman Tuhan berkata, ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini permasalahannya. Jadi bersama Yesus, jangan kau takut, percayakan semuanya kepadanya, dan engkau pasti menang. Tuhan Yesus sangat peduli kepada kepunyaannya. Kita adalah kepunyaannya, jemaatnya. Dia bersama kita di dalam perahu kehidupan kita. Mari kita serahkan seluruh permasalahan itu kepada Tuhan. Dia senang untuk kita datang menghampiri dia dan berkata, apa yang kau perlukan? Pimpin dia. Dia sanggup menghalau badai yang besar itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa.